pagi Pater. Kelompok kami akan menceritakan tentang Danau Koli Heret. Tetapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Armelia Kontesa Ajotage, biasa disapa Titin. Nama saya Yosefina Yunarti Rubia, biasa dipanggil Narti. Nama saya Maria Merciana Datang, biasa dipanggil Merci. Dulu kala, sekitar ratusan tahun yang lalu, nenek moyang orang Watu Dirang membuka lahan perkebunan di suatu daerah yang bernama Duking. Sementara itu, pusat lumbung dari hasil pertaniannya berada di Gua Bahang Bait Loa. Di Duking terdapat banyak masyarakat yang tinggal untuk berkebun dan mereka mendirikan pondok-pondok di setiap lahan yang mereka buat. Dari antara sekian banyak warga yang tinggal di sana, terdapat 2 orang saudara-saudari kandung yang dipercayakan untuk menjaga lumbung tersebut. Namun, perjalanannya waktu, saat menjaga lumbung tersebut, keduanya hidup layaknya seorang suami dan istri. Mereka berhubungan dan saling mencintai. Meski menurut adat, hal itu sangat-sangat dilarang dan tidak diperbolehkan, tetapi karena tekad yang kuat, mereka pun terus melakukan hal tersebut. Usai memanen, keduanya kembali ke kampung Koli Heret. Dalam orang adat Koli Heret, nenek moyang mereka sering melakukan tradisi syukuran usai panen, dan tradisi ini harus dilakukan di kampung Koli Heret. Tradisi itu pun tetap ada sampai sekarang, dan tradisi ini biasanya disebut dengan nama Togopare. Bersama warga kampung lainnya, kedua kakak beradik pun bersukaria merayakan dan merasakan keberhasilan panen yang mereka rasakan di tahun ini. Keduanya pun sempat mengikuti tarian bersama masyarakat di kampung Koli Heret. Saat asik-asiknya menari dan bersuka cita, malam itu pun kabut menyeliputi kampung tersebut dan terjadilah hujan lebat. Air hujan yang deras pun pelan-pelan memenuhi kampung yang ada di dalamnya, yang semuanya berjumlah kurang lebih 50 rumah. Dan apa yang terjadi? Kampung itu pun tenggelam. Ini merupakan akibat perbuatan dari kakak beradik yang menyembunyikan hal haram, sehingga terjadilah bencana alam yang melimpah mereka dan masyarakat kampung lainnya. Alam dan leluhur rupanya marah dan dengan perlakuan menyimpang yang dilakukan oleh kakak beradik itu. Malam itu hampir semua yang ada di dalam kampung tersebut habis ikut tenggelam. Mulai saat itulah kampung Koli Heret berubah menjadi danau. Sementara itu, ada beberapa orang yang selamat dari bencana itu adalah orang-orang yang tidak mengikuti acara tersebut. Mereka tidak ikut menari dan bersenang-senang sehingga mereka luput dari bencana tersebut. Mereka yang selamat dari bencana itu pun hingga saat ini masih ada di sebuah kampung yang bernama Ilianet. Sekian dan terima kasih. Berikan pesan moral dari cerita yang telah dibawakan oleh Saudari Narti. Makna yang saya ambil dari cerita rakyat Danau Koli Heret, yaitu dari cerita tersebut kedua kakak beradik ini mereka dipercayakan untuk menjaga lumbung. Seiring perjalanan waktu, mereka saling mencintai dan akhirnya menjadi sepasang suami istri. Yang mau ditekankan nilai norma secara umum, baik perbuatan, sikap, akhlak,
susila maupun budi pekerti, bertentangan dengan nilai norma yang ada di dalam masyarakat, khususnya berkaitan dengan cerita rakyat Danau Poliheret. Dilihat dari sudut pandang agama membicarakan secara tegas bahwa perkawinan tidak memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat. Menurut Kitab Hukum Ajaran Gereja, artikel 1 sampai 4 secara tegas dan jelas diterangkan 1901. Berdasarkan cerita tersebut secara moral, perkawinan kedua kakak beradik ini sangatlah tidak pantas jika ditinjau dari tataran hukum agama dan faktor biogenetika. Belum ada ajaran agama yang membenarkan, secara tindakan tersebut. Gereja melarang dengan konsekuensinya yang berlaku. Juga negara melarang perkawinan saudara dengan mengatur pasal Undang-Undang Nomor 8 perkawinan saudara dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang berdampak dari pembatalan perkawinan tersebut atau tidak pernah ada. Dari sudut pandang moral, jelas bahwa perkawinan kedua kakak beradik ini melanggar norma agama dan negara serta tidak layak secara biogenetika. Sekian dari cerita